Oke. Oke. Kenapa ini? Siap. Oke, saya sapa dulu teman-teman di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang berkah ini, di Jumat yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, yang mana jika kita ingin sukses dunia akhirat, intinya ikutilah saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terbukti menjadi pemimpin negara yang sukses, menjadi ayah yang sukses, menjadi sahabat yang sukses, menjadi suami yang sukses, dan semua apa yang terbaik ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen jadi umat yang terbaik, tinggal ikutilah apa-apa yang diajarkan oleh beliau, ya, dan apa-apa yang dibawa oleh Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Nah, buat teman-teman hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik. Saya sebenarnya, lupa bawa bukunya. Cuma kemarin memang saya itu lagi, mencari satu referensi bagaimana, marketing cerita itu. Jadi bercerita dengan marketing. Karena memang saat ini riset membuktikan, ya survei membuktikan bahwa orang makin banyak menginstal yang namanya Adblock. Jadi kalau teman-teman tahu sekarang tuh udah ada aplikasi yang namanya Adblock ya. Jadi untuk, karena era sekarang tuh iklan tuh terlalu rame sekali, terlalu banyak. Dan bahkan kalau teman-teman ngelihat di YouTube gitu ya, itu kan kalau teman-teman, apa namanya, sering lihat banyak kalau nggak beli premium, itu pasti harus nyekip-nyekip iklan, ya. Dan kalau kita lihat di TV, itu kan kadang kita sering mindah-mindah iklan. Nah, makin ke sini orang itu memang makin nggak suka dijualin, nggak suka diiklanin, dan iklan itu ya terlihat berisik lah begitu. Itu makin makin apa ya, makin ke sini. Makanya sebenarnya perlu ada metode atau, sesuatu yang memang baru. Dan memang ketika saya lihat riset hari ini, memang kesininya orang itu, apa namanya, makin nggak suka iklan, tapi ternyata orang itu suka diceritain, teman-teman. Jadi kalau diiklanin nggak suka, tapi kalau diceritain suka, ya kan. Bedanya bagaimana? Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang, apa ya, referral marketing. Bagaimana sebenarnya ceritanya begini, Bisharah.id sendiri itu, ya, kalau teman-teman tahu, kita mengawali bisnisnya ini bukan dari iklan jor-joran begitu, bukan. Tapi benar-benar dari kekuatan referral marketing, ya. Benar-benar dari kekuatan referral marketing. Saya ingat banget, awal mula klien saya itu, ya yang di Jakarta ya, itu adalah Pak Khairul Ikhwan. Pak Khairul Ikhwan ini kan salah satu penggiat dari masyarakat tanpa riba di daerah Rawamangun sana, dan, beliau itu menjadi klien pertama kita. Nah, beliau itu jadi klien kita pertama itu juga gara-gara referensi kakaknya teman kita gitu kan. Kakaknya teman kita yang mereferensikan dia ini pengen mengubah salah satu unit bisnisnya, dia dulu punya karaoke 3 tingkat di Jakarta Timur, ya, pengen dirubah menjadi sebuah coffee shop dan tempat dakwah, begitu. Nah, dari situlah kita mulai, apa namanya, membantu beliau, kita kontak 3 bulan, untuk men-setup bisnis, plus juga membantu beliau berakad sirkah, yang mana waktu itu pengelolanya itu non-muslim, dan yang ngelola ini, yang memberikan modal ini adalah muslim, Pak Khairul itu. Nah, Pak Khairul ini kalau teman-teman cari di YouTube ya, ini, salah satu apa ya, penggiatan pariba yang dulu sempat kena utang 58 miliar. Wah, lumayan dahsyat ya, 58 miliar. Dan setiap pagi ya, waktu saya ke rumah dia, ke rumah beliau, nginep di rumah beliau, kita kan sering banget, ketika kontak itu kita, nginepnya nggak di hotel, tapi di rumah beliau. Itu kalau tiap pagi itu, dari habis subuh itu udah banyak orang ngantri untuk konsultasi sama beliau, ya.
konsultasi tentang bagaimana caranya bebas riba. Terakhir yang saya ketemu waktu itu subuh-subuh itu orang yang dia punya outlet di apa namanya Jakarta itu di mana itu yang jualan-jualan baju itu, saya lupa jualan-jualan fashion itu dia di satu pasar yang cukup terkenal dengan utang 78 M. Udah tua itu, Masya Allah. Dan apa ya, udah asetnya juga susah untuk dijual pada waktu pandemi dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu apa ya, awalan dari Bisaro sendiri, akhirnya dari situ kita ketemu dengan teman-teman penggiat tanpa riba di Jakarta Timur, kemudian kita diajak ke salah satu pesantren juga di sana, dari situ kita coba presentasi tentang konsep syirkah sebagai solusi permodalan tanpa riba ya. Kemudian dari situ kita mulai bikin kelas perdana kita. Nah, di kelas perdana kita ini lumayan nih, ini ya banyak penggiat-penggiat tanpa riba yang dulu pernah utangnya ya puluhan miliar dan lain sebagainya gabung jadi satu. Nah, dari situlah jadi referral yang akhirnya apa ya Bisaro sendiri itu bisa punya beberapa klien di Jakarta. Ada yang beberapa klien kita itu dapat dari satu orang klien ini. Yang akhirnya ketika dapat banyak dari referensi dia, akhirnya beliau juga kita jadiin affiliate lah, semacam apa ya, makelar untuk mereferensikan produk-produk kita ke apa namanya, ke banyak teman. Dan ternyata efektif sekali teman-teman. Kita tidak mengawali, walaupun saya dulu pemain ads ya, pemain iklan, murni iklan, kalau nggak ngiklan kita nggak makan, nggak iklan nggak ada lead. Tapi ternyata dengan referral marketing ini, dengan strategi gerilya marketing, itu bisa menghasilkan apa ya, lead yang cukup dahsyat, ya cukup dahsyat kalau kita benar-benar bisa mainnya. Memang kuncinya di mana sih? Kuncinya yang mereferalkan ini kalau mau bagus lagi adalah seorang call. Call itu kalau dalam bahasa marketingnya adalah key opinion leader. Jadi key opinion leader adalah kunci opini opini publik. Jadi sebenarnya gini, kalau orang itu udah punya public trust atau dia itu dikenal publik, ya menjadi orang yang terpercaya. Ini kan yang diajarkan Rasulullah juga di awal-awal ya, menjadi al-amin gitu kan. Itu adalah mata rantai opportunity tertinggi, yang mana semua orang akan rebutan, ya. Apapun yang dijual oleh key opinion leader ini, apapun yang dia keluarkan, apapun yang dia referensikan, itu akan ditangkap oleh audiens. Itulah kekuatannya apa ya, call key opinion leader. Makanya key opinion leader ini sangat-sangat penting. Kalau dalam ilmu quantum leap marketing ya namanya quantum itu kan apa ya, quantum leap itu kan lompatan ya. Suatu kuantum yang sangat dahsyat misalnya kayak bola, bola itu dijatuhin ke bumi terus dia akan mentul sangat sangat keras lagi ke atas. Itu quantum leap. Nah, di quantum leap itu biasanya emang strateginya kita itu tidak memarketingkan ke semua orang. Tapi kita hanya mengambil opinion-opinion leader atau orang-orang kunci, yang mana orang-orang kunci ini ya di belakangnya itu adalah target market kita. Nah, itu salah satu apa ya kuncinya. Nah, mereka lah yang dijadiin affiliate, mereka lah yang menjadi referral kita. Nah, makanya kita nggak perlu capek-capek mau marketingan ke semua orang, tapi cari saja orang-orang yang memang dia menjadi call key opinion leader. Intinya gini, tidak perlu jadi raksasa untuk bisa menang, tapi naiklah di punggung raksasa untuk kita bisa menang. Kayak gitulah kuncinya. Nah, di referral marketing ini lebih banyak kita akan ngomongin ke situ sih. Dan kemarin saya beberapa referensi kalau teman mau cari-cari buku yang menarik, saya kemarin dapat dari Instant Referral, itu punyanya Brad Sugar dari Australia, seorang bisnis coach dari Action Coach Australia yang ada 100 franchise di seluruh dunia. Itu juga menarik, beliau bikin bukunya. Kemudian ada juga Driven Loyalty, kalau nggak salah ini orang India nih yang bikin Driven Loyalty, tapi udah banyak lama di Amerika. Kemudian Brand Story juga bagus, itu dari luar juga. Banyak kan buku-buku referensi ini dari luar. Dan kalau kita lihat salah satu yang digunakan Amazon juga dan teman-temannya ya,
Zappos dan lain sebagainya adalah jurus-jurus ini, jurus-jurus referensi ini. Karena kekuatannya sangat-sangat dahsyat teman-teman, kekuatan referensi ini. Ya, coba slide berikutnya Mas Nur, kita akan apa ya, lihat ya teman-teman, kita lihat-lihat bareng. Nah ini riset yang dilakukan oleh Nielsen. Nielsen ini suatu lembaga riset dunia sebenarnya. Di Indonesia juga ada yang mereka banyak mengeluarkan data-data riset. Salah satunya data riset konsumen ini ya. Nah, di Nielsen itu di majalah SUA dikatakan bahwa Nielsen mengatakan 93% konsumen lebih suka talking ya dalam mencari rekomendasi brand. Jadi saat ini tuh eranya ya orang itu kalau mau nyari referensi dia tuh ngomong dulu di sosial media ya. Nyari referensi dulu di sosial media. Banyak kan 93% dia akan tanya dulu, "Saya mau beli ini kira-kira bagus nggak?" Nanti teman-temannya pada, "Oh iya jangan jangan jangan," gitu. Nah, iklan sekarang itu lebih ke dua arah, bukan satu arah, ya. Nah, makanya kekuatan review itu sangat-sangat dahsyat. Bintang 5 kalau di Google apa ya, Google Trend, Google Map dan lain sebagainya, Google My Business, kemudian, di Play Store itu kan bintang-bintang itu kan maksudnya rekomendasi. Ya. Nah, Nielsen dalam hal berbagi brand atau, brand experience ya, atau mencari rekomendasi, 93% konsumen masih lebih suka bicara, langsung, talking, daripada melalui media digital atau apa namanya, tapping. Mereka emang banyak, apa namanya, berbicara langsung, tapi nanti kita akan lihat di media sosial tuh berapa persen sih mereka itu akan, apa namanya, tanya. Nah, laporan dari Real Life vs Digital Life Nielsen menunjukkan bahwa meskipun konsumen aktif secara online, word of mouth, atau kehidupan nyatanya memiliki pengaruh yang lebih kuat pada pikiran konsumen, oleh karena itu juga pada keputusan pembelian mereka. Nah, lebih dari 10 responden, 58% mengkonfirmasi bahwa word of mouth itu mempengaruhi mereka, ya. Ya, 46% di media sosial dan 71% mengindikasikan bahwa percakapan di kehidupan nyata berdampak pada keputusan pembelian mereka. Jadi memang ada dua dunia ya, dunia nyata dan dunia real real apa ya, real dunia. Dan memang yang pengaruhnya paling kuat itu memang ketika di dunia nyata sambil kongko-kongko makan kopi dan lain sebagainya, minum kopi dan lain sebagainya, itu lebih kuat. Tapi tetap sekarang juga perilaku konsumennya ke situ. Mereka tetap sebelum mencari produk tertentu, dia akan mencari referensi dan mencari komentar di situ. Makanya teman-teman menggunakan kekuatan review ini sangat-sangat dahsyat. Apalagi review ini datang bukan dari brand sendiri yang ngomong, tapi orang lain atau orang yang puas itu yang ngomong, yang mereview tentang produk ini. Nah, itu sangat-sangat dahsyat. Next, Mas Nur, kita lihat slide berikutnya. Nah, referral marketing itu apa sih sebenarnya? Nah, kita akan coba ke definisinya dulu. Jadi referral marketing itu adalah salah satu strategi pemasaran yang berhubungan erat dengan word of mouth atau ya kalau omongnya mulut ke mulut lah, intinya bagaimana kita bikin komunikata lah gitu kan. Nah, teknik ini dianggap ampuh untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Pasalnya, referral marketing tidak hanya menguntungkan perusahaan, strategi marketing ini juga memberikan dampak positif bagi pelanggannya. Nah, dikutip dari Shopify, ya referral marketing adalah strategi promosi yang mendorong pelanggan untuk mengajak pelanggan baru. Jadi kata kuncinya di situ. Ini adalah strategi promosi yang mendorong pelanggan atau yang sudah pernah beli, yang punya experience di produk kita untuk mengajak lagi orang orang yang baru, ya. Yang mana ini memang juga perlu budget marketing sebenarnya. Cuma budget marketing ini lebih lebih ampuh lah daripada lebih tertarget daripada kita iklan sembarangan. Karena sebenarnya konsumen itu ya teman-temannya yang tahu kayak dia itu ya dia sendiri gitu loh. Nah, berdasarkan penelitian Nielsen ini 92% pelanggan mempercayai rekomendasi dari orang-orang yang mereka kenal. Makanya sekarang itu teman-teman, kalau teman-teman lihat itu hampir di semua sosial media sekarang ada story-nya. YouTube ada YouTube Story, Instagram ada Instagram Story, WA ada WA Story, Facebook ada Facebook Story, dan itu adjustment-nya lebih kuat. Orang lebih banyak kepo ke situ, ya kan?
Nah, selain itu peluang seorang membeli barang yaitu 4 kali lebih besar jika direkomendasikan oleh kenalannya. Jadi ini 4 kali lebih terpercaya daripada, kita ngomong brand sendiri yang ngomong, gitu. Jadi kalau brand yang ngomong, produk ini keren, produk ini bagus untuk Anda dan sebagainya, itu mungkin orang nggak percaya. Tapi kalau orang yang dia kenal yang ngomong, itu 4 kali lipat lebih terpercaya, gitu. Nah, hal ini terjadi karena kebanyakan orang lebih percaya kepada kenalan mereka daripada yang dikatakan oleh brand tersebut. Jadi gitu teman-teman. Jadi memang kalau brand yang ngomong ya udah biasa lah, udah wajar lah. Cuma ini memang kita harus men-setting bagaimana ya, yang ngomong itu bukan kita, tapi adalah orang-orang yang kenal kita. Nah, ini seru banget nih, teman-teman. Nah, ini tantangannya buat teman-teman kalau di referral marketing itu gitu. Gimana ya caranya mereka itu jadi marketing kita dengan cara cerita tentang kita, ya. Ingat prinsipnya orang nggak suka dijualin tapi suka diceritain. Next Mas Nur, kita lihat ke slide berikutnya. Oke, apa sih kelebihannya referral marketing? Yang pertama adalah targetnya jelas, teman-teman. Jadi kenapa jelas? Karena ya sesuai dengan apa ya, market kita, ya kan? Target market kita. Karena yang ngajak ini adalah orang-orang yang pernah beli. Dan rata-rata orang yang pernah beli, dia tahu siapa yang butuh produk kayak gini sama dengan dia, gitu. Dan apa ya, tingkat kepercayaannya juga tinggi. Nah, sampai tadi di riset Nielsen 4 kali lebih terpercaya daripada brand yang ngomong. Ya, reach-nya cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman mau mencari lead dari situ, itu juga lumayan dahsyat dan bisa gratis, teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman apa ya, pinter, jurus referral ini bisa bisa gratis tanpa ada biaya promosi sama sekali. Nah, contoh-contoh program referral biar teman-teman bisa lihat ya, memang, yang paling gampang itu memang memberikan insentif sih. Memang kita harus punya budget marketing, ya untuk memberikan potongan harga, bonus, ya, bonus poin atau apa, voucher dan lain sebagainya. Karena apa? Karena untuk pelanggan-pelanggan yang baru yang belum kenal, itu memang butuh tester dulu, butuh sampel dulu. Jangan kasih mahal dulu, makanya yang ngereferensiin juga, enak nanti kan. Nah, kemudian publikasikan program referral, kepada database yang sudah coba atau sudah beli. Jadi memang target marketnya itu sebenarnya yang dijadiin orang-orang referral, yang mau referral itu adalah orang-orang yang pernah punya experience di produk kita, pernah beli gitu. Itu lebih powerful dia ngomong daripada orang yang belum pernah beli juga, belum pernah coba, ya. Kemudian bikinlah program-program yang sederhana, misalnya giveaway dan lain sebagainya, gunakan makelar atau affiliate marketing, itu bisa membantu juga membuat word of mouth, kalau mau lagi tambah influencer, ya misalnya kayak teman-teman bisa bikin program nih, bawa teman gratis satu gitu, atau fokus pada delivery happiness juga keren. Jadi salah satu kuncinya di Zappos itu ya, karena apa dia menjadi the best repeat order in the world itu karena salah satunya mereka itu punya culture, yaitu apa ya, culture service untuk wow service. Jadi membuat orang itu merasa wow, bahagia gitu kan. Karena salah satunya kuncinya dengan hadiah sih. Nah, program-program biaya marketing teman-teman bisa teman-teman gunakan untuk memberikan apa ya, di-like ya, hadiah kejutan untuk, apa namanya, calon customer teman-teman atau customer pelanggan yang sudah loyal sama teman-teman untuk dia mereferensikan ke orang lain, ya. Sebenarnya PR-nya bagaimana teman-teman tuh membuat, experience produk yang dia itu mudah untuk di-share, menjadi viral, menjadi sell. Orang tuh suka itu bagiin cerita. Tapi kalau bagiin iklan tuh nggak suka dia. Makanya salah satu jurus iklannya nanti harus menggunakan cerita gitu. Oke, next Mas Nur. Oh, kalau ini cuma apa ya, teman-teman bisa lihat itu cuma sampel-sampel aja kayak semacam, misalnya bikin bonus promo, mau raih keuntungan tambahan dengan ngajak teman atau keluarga ya, bisa dapat apa namanya, bonus.
promo tambahan, bisa juga pakai affiliate, bisa juga potongan harga voucher ya 50% untuk yang bisa mengundang temennya atau buy one get one dengan ajak teman, ya dapatkan penghasilan tambahan juga bisa dengan affiliate. Ya banyaklah program-program affiliate yang bisa teman-teman jalankan sebenarnya. Nah, nanti, saya sedang riset, jadi memang tidak bisa ngasih banyak gambaran di sini, tapi saya lagi riset, sekarang ini lagi melakukan riset tentang, program-program referral apa sih yang itu efektif dan efisien, ya, dan kalau bisa tanpa biaya untuk menggait, apa ya, market baru atau memperbesar market. Nah, nanti kalau sudah temu hasil risetnya, saya share deh, teman-teman. Oke, next, Mas Nur. Oke, ini sebenarnya kalau teman-teman ya di affiliate ya pernah tahu namanya affiliate. Affiliate itu semacam makelar. Itu biasanya kalau di Indonesia itu ada kontesnya. Di luar juga paling banyak di luar banyak kontes-kontes affiliate. Itu juga bisa teman-teman gunakan ya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan bonus atau mendapatkan semacam hadiah dari kontes competition itu ya. Kompetisi untuk merekomendasikan produk teman-teman ke orang lain ya. Itu keren keren keren, menarik. Itu, bisa teman-teman cobalah jurus-jurus itu. Next. Oke, ini prinsip yang teman-teman harus pegang kalau teman-teman mau menggunakan referral marketing, intinya orang nggak suka dijualin, ya, tapi suka diceritain. Dan iklan itu berisik, teman-teman, ya, tapi cerita itu asik. Nah, dari di sini teman-teman bisa ada dua, bisa ngelihat ada namanya marketing story, ada namanya brand story. Dua-duanya sebenarnya beda, beda. Kalau marketing story jelas tujuannya adalah goalnya adalah lead atau prospek. Ingat prospek itu beda dengan suspek. Kalau suspek itu ya kontak ngawur aja, itu suspek. Tapi kalau prospek ini kontak yang masuk ini benar-benar orang yang tertarget benar. Ya, orang yang mau diakuisisi ini orang-orang yang emang ya udah mau menjadi calon pelanggan benar-benar. Inilah yang disebut apa namanya marketing story. Nah, untuk marketing story ini biasanya saya pakai rumus namanya hook story offer. Ini punyanya Russell Brunson, eee, salah satu penulis buku, yang cukup terkenal dan salah satu bapak internet marketing lah di dunia, menjadi kiblat banyak, internet marketing di dunia. Salah satunya ada yang namanya adalah Russell Brunson. Nah, Russell Brunson dalam bukunya Traffic Script itu, dia mengatakan ada satu, apa ya, chapter yang mengatakan tentang hook story offer. Hook itu adalah semacam pancingan sih, pancing. Itu headline aja, headline. Jadi salah satu bikin headline yang menarik itu adalah headline ini harus berdasarkan pain and gain. Pain and gain itu bagaimana? Jadi harus tahu teman-teman itu pain-nya, pain poinnya, kesakitannya, target market teman-teman tuh di mana gitu loh. Ya. Misalnya kalau target marketnya ibu-ibu, anak satu, ya pengen anaknya pengen ngaji gitu. Anak-anak kecanduan gadget gitu. Itu kan pain point banget tuh, painnya kerasa banget ya, atau, nggak nyesel nih nanti anaknya nggak bisa, apa namanya, hafal Quran gitu-gitu. Nah itu pain point. Paling banyak sih memang di poin-poin, tapi kalau teman-teman mainkan hook juga bisa. Mau anaknya, lebih cerdas di era globalisasi, bisa menghadapi zaman, itu lebih di hook nih. Nah itu juga bisa dimainkan. Tapi di hook ini ya teman-teman, di Hook ini memang judulnya harus bener-bener yang related dengan pain point mereka. Jadi kalau kita belajar nanti merancang product market fit itu ya, value atau fitur yang ditawarkan produk ini harus sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan market. Kalau tidak sesuai, zonk itu nanti. Kita nggak akan bisa bikin namanya product market fit. Termasuk ya, teman-teman mau bikin cerita, mau bikin iklan, ya market fit, itu benar-benar teman-teman harus riset dulu. Ya, apa sih pain point-nya customer-nya teman-teman ini? Semakin teman-teman mendalami, tahu siapa market-nya, siapa dia, dia sukanya apa, takutnya apa, itu teman-teman semakin mudah membuat satu apa ya, program marketing gitu. Intinya begitu. Nah, di hook itu seperti itu. Nah, story ini adalah jembatan sebenarnya.
story ini adalah cerita mengantarkan kita sebelum kita melakukan penawaran. Kenapa? Ingat kalau kita langsung menawarkan langsung, ada temen ya datang langsung, "Oh, ini tuku oh, produkku gini gini gini." Oh, kita nggak suka. Tapi kalau kita cerita, "Mas, aku kemarin habis ketemu teman deh, gini 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 gini, ini kayaknya lagi butuh ini." Nah, kita cerita aja, dan orang lebih suka diceritain, ya. Dan cerita itu, apa ya, menarik untuk disimak gitu kan. Baru nanti di terakhir-terakhirnya diberi penawaran, "Ini mau nggak produk ini kayak gini gini gini." Nah, jadi emang kuncinya di situ, hook, story, offer. Jadi hook itu adalah pancing, headline-nya, story ini adalah body copy-nya, ya, ceritanya harus menarik, dan offer ini adalah penawarannya, ya gitu. Nah, kalau di brand story framework, teman-teman bisa ngelihat di samping itu ada brand story framework. Nah, emang itu kita harus bikin cerita-cerita kayak semacam, apa ya, semacam di Hollywood lah. Teman-teman kalau lihat acara-acara apa ya, film-film di Hollywood itu kan alurnya kayak gitu ya. Bisa kelihatan banget tuh ada backstory-nya, cerita kehidupannya, ada tokohnya, superhero-nya, kemudian ada stakes-nya, ya, kemudian ada description-nya, oh ternyata dunia sudah berubah, tidak nyaman, ada tokoh antagonisnya, ada musuhnya, kemudian dia ketemu satu mentor atau apa, akhirnya dia melakukan perjalanan setelah bertemu mentor itu, di perjalanan itu ya sama dengan ada disruption, ada bagusnya, ada jeleknya, kemudian akhirnya dia menang melawan antagonis tadi, kemudian ada pesan moralnya di situ dan ritualnya itu puter gitu terus. Itu yang disebut apa namanya, alur cerita gitu. Nah, alur ceritanya itu emang harus bikin orang, apa ya, penasaran, harus bikin orang itu punya emosi tertentu. Jadi cerita yang baik itu sebenarnya mengarahkan ke satu emosi tertentu, message tertentu, ya. Misal dia message-nya apa, dia kita harapkan dia sedih, senangkah, atau bahagiakah, atau tertekankah, tertekan, resignasi-kah. Nah, itu teman-teman harus bisa mengarahkan ke situ. Nah, apa namanya, kita harus mulai belajar copywriting, mau nggak mau ya. Kalau nggak mau ya hire orang aja untuk bikin copywriting seperti yang paling nggak teman-teman paham lah alurnya. Teman-teman di sini tugasnya bikin apa? Bikin satu copywriting sih sebenarnya. Karena memang basic-nya dari konten marketing itu, baik video maupun audio, ya visual ataupun audio visual, ya itu basic basic awalnya jelas, dia adalah seorang storyteller, pencerita atau penulis ya. Dia bisa menulis skrip, itu teman-teman. Oke, next aja Mas Nur. Ya, ini teman-teman bisa lihat, intinya kalau di brand story itu, content is the king sih. Buatlah cerita, jualah cerita, ya begitu. Intinya orang nggak suka dijualin, tapi memang orang itu suka banget diceritain. Jadi kuncinya bagaimana kita menjual dengan sebuah story. Dengan sebuah cerita. Bahkan kalau kita lihat di Al-Qur'an ya, Allah juga banyak, memberikan cerita-cerita tentang, nabi-nabi, kemudian lain sebagainya, kisah-kisah, dan itu kisah nyata itu. Nah, itu yang teman-teman harus mulai belajar, menggali bagaimana teman-teman membuat suatu story, suatu cerita, ya. Nah, ini, PR ya teman-teman ya, gitu ya. Ingat kuncinya tadi hook, story, offer, hook, story, offer, hook, story, offer. Itu simpelnya semacam itu. Mau bikin caption juga rumusnya gitu. Hook, story, offer, hook, story, offer, hook, story, offer. Ya, offer itu penawaran. Ya, hook itu judul lah headline-nya. Oke, itu teman-teman, content is the king. Sekarang itu eranya era konten teman-teman. Ya, next Mas Nur. Nah, ini kenapa saya bilang sekarang tuh eranya konten, ya karena emang saya beberapa kali ketemu ya, dengan teman-teman agensi yang sekarang, yang baru gitu. Memang 50% budget marketing pemasaran sekarang ini adalah untuk membuat konten yang relevan, yang value-nya ini dibutuhkan oleh customer, ya. Nah, riset data dari Ruang Guru sendiri mengatakan seperti itu, di Skill Academy dan lain sebagainya. Kemudian Gary V juga digital agency top
100 Fortune juga bilang gitu, Nielsen juga gitu, Marketplace juga bilang bilang gitu bahwa apa ya, sekarang itu 50% banyak kan budget orang itu lebih ke marketing, ke konten sih. Makanya arahnya kita harus bikin konten teman-teman, ya. Jadi goals-nya dari Zoom hari ini teman-teman, besok kita harus bikin konten. Nah, kontennya mau di mana channel-nya, tergantung marketnya teman-teman. Kalau market teman-teman banyak di YouTube, ya fokus aja di YouTube. Kalau market teman-teman banyak di WhatsApp, bikin aja konten-konten untuk WhatsApp. Tapi kalau marketnya teman-teman banyak di apa namanya, ya di WhatsApp, ya silakan di WhatsApp dan sebagainya. Nah, itu juga riset dari Nielsen, Marketplace itu mengatakan seperti itu, bahwa 50% budget marketing itu sekarang untuk membuat konten. Dan memang kalau ngomongin konten cerita, ya karena karya itu bisu, ceritalah yang bisa membuat hidup suatu karya. Ya, teman-teman bisa ngelihat waktu jualannya Vincent and Da Vinci apa ya, salah satu pelukis di Eropa itu kan sebenarnya dia itu nggak cuma jualan lukisan, tapi jualan cerita di balik lukisan itu, jualan cerita tentang oh lukisan ini dipakai oleh pejabat X dan X, dipakai oleh orang-orang hebat, dan dia kumpulkan semua wartawan dan orang-orang hebat, dia tanyain kira-kira kalau orang hebat ditanyain ini lukisan kayak gini berapa, ya orang hebat kalau ditanyain nggak mungkin dia bilang ini lukisannya murah-murahan dan sebagainya. Akhirnya menjadi sebuah cerita, lukisan itu diberikan dan diulaslah di headline bahwa pejabat ini atau orang yang punya opinion leader ini akhirnya menggunakan apa namanya, membeli produk itu gitu. Nah, itu menarik banget. Oke, next Mas Nur. Oke, Mas, banyak yang tanya saya, Mas, baiknya kalau kita bikin konten itu kita in-house bikin konten sendiri atau pakai agensi? Ya, dua-duanya itu pilihan, Mas. Mau kalau teman-teman punya konsepnya, teman-teman kuat, ya, dan bisa punya timnya, lebih baik in-house. In-house itu teman-teman bikin tim sendiri, punya tim copywriter sendiri, punya tim apa ya. Jadi kalau di dunia apa ya agensi itu dia ada modelnya orangnya gini, ada namanya media sosial spesialis. Media sosial spesialis itu di atasnya lagi ada media sosial strategis. Biasanya media sosial strategis ini adalah orang-orang konseptor. Nah, biasanya dia punya di bawahnya itu adalah media sosial spesialis. Kalau spesialis itu di spesial. Dia spesialnya pinternya di YouTube marketing. Ya udah dia spesialis di YouTube marketing. Di TikTok marketing, Instagram marketing atau WhatsApp marketing. Itu spesialis. Itu sekarang menjadi profesi baru. Ada media sosial spesialis. Nah, beda lagi dengan media sosial strategis, dia lebih ngomongin tentang strategis. Ya. Nah, nanti ada namanya content creator, ada copywriter itu sendiri, biasanya video editor itu sendiri. Ya, video editor itu beda dengan video apa ya? Video konseptor. Dia beda. Ya, sebenarnya. Itu kalau mau detail. Tapi kalau kalau saran saya tetap ada yang punya sendiri in-house. Kalau Gary V itu nyaraninnya begini, bikin konten story itu begini. Kalau Gary V ya, ini Gary V ini kan salah satu agensi top fortune di Amerika sana ya, yang dia itu ini kalau Anda itu kesusahan bikin konten ya, silahkan teman-teman ini mendokumentasikan setiap kejadian yang ada di kantornya atau di reliefnya itu kan kehidupannya itu. Nah, itu dokumentasikan aja. Kalau Gary Vee kan bikin channel di YouTube ya, dia bikin channel ada keseharian seorang CEO, bagaimana dia mengisi di talk show, di berita di tempat-tempat ini, kemudian dia ketemu klien, itu semua dia dokumentasikan. Ya, bagaimana cara dia membantu klien untuk mengatasi problemnya, itu dia dokumentasikan itu. Nah, dan itu jadi sebuah cerita tersendiri, orang banyak yang cerita tentang, wih Gary Vee gini. Nah, atau kalau memang teman-teman nggak pede bikin konten sendiri, silakan pakai agensi. Banyak sih kalau di yang Markom agensi di Jogja ada Syafaat Markom, kemudian kalau yang TikTok sendiri ada di Jogja itu ada Wagu, di Malang itu ada Idozet dan lain sebagainya itu
emang spesialis di Markom atau marketing communication. Ya, nanti untuk media placement atau media apa namanya digitalnya, pembuatan kontennya seperti itu. Nah, kalau di Blueprint itu bisa ke Mas Dodi Zulkifli, itu dia lebih ke apa ya brand blueprint. Nah, silakan sih sebenarnya buat konten sendiri atau in-house atau mau pakai agensi, silakan itu pilihan bebas sih. Nggak usah apa ya, nggak usah bingung. Dua-duanya tetap kalau saya sih kalau punya budget dua-duanya dipakai aja. Oke, next Mas Nur. Oke teman-teman silakan ya kalau mau ada yang tanya silakan ya nggak usah langsung apa ya nunggu selesai kita buka pertanyaan boleh lewat chat boleh. Nah ini kalau teman-teman mau bikin rumus konten kreator saya dapat ini rumus ini sebetulnya dari konten kreatornya Mardi Guowi. Beberapa waktu lalu dulu sempat saya itu satu panggung lah dengan konten kreatornya Mardi Guowi bikin camp kita 4 hari 4 malam. Nah, salah satunya kita ngomongin tentang bagaimana creating content ya. Nah, memang di creating content ini itu kekuatannya 80% itu di riset, teman-teman. Jadi sebelum bikin konten, teman-teman harus riset dulu. Yang di riset apa? Buyer personanya. Konten ini buat siapa? Kita harus benar-benar tahu, fokus on customer. Apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, apa yang ditakutkan. Itu teman-teman harus tahu ya. Harus detail, teman-teman harus tahu siapa sih yang akan dapat konten ini. Nah, setelah teman-teman ini tahu siapa dia sukanya disapa apa, warna kesukaannya apa, silakan teman-teman mulai dari start with why ya. Why, kenapa konten ini harus ada? Why, jadi why ini sangat-sangat penting ya. Kemudian teman-teman cari pain point-nya, cari harapannya dia apa. Kemudian fokus ke customer, caranya riset FGD, dengarkan cerita-cerita mereka. Nah, cerita-cerita mereka ini yang bisa kita angkat. Gali UVP mereka, unique value proposition, USP mereka, unique selling proposition, ya cari positioning kita, ya kemudian buat storyline, buat storyboard, ya kemudian lakukan execution, ya execution plan mulai dari AIDA sampai AISAS, ya kemudian siapkan talent, prepare tools dan lain sebagainya, baru kemudian teman-teman melakukan produksi. Nah, produksi itu bisa syuting, bikin stock video, rekaman, dubbing, foto, desain, editing, revisi, render, ya. Nah, outputnya apa? Pertama bikin copywriting dulu, baru bikin foto atau video atau gambarnya. Jadi kuncinya pertama di copywriting dulu, gitu. Nah, salah satu contoh saya punya teman dia dulu sempat jadi agensinya Kartu As. Waktu itu dia kenapa sih Kartu As ini ada, produknya ini ada? Waktu itu di riset, ya di riset. Kalau ketika orang ditanya kartu apa sih yang paling paling jago, paling dahsyat, ya eh, paling istimewa itu ya kartu as. Kalau kita udah punya kartu as, ya, itu paling jago. Itu Cambridge itu yang dilakukan. Itu basic on research ya teman-teman ya. Based on research bukan based on saya pengen bikin kartu namanya kartu as, ya enggak gitu. Based on research. Jadi kalau bikin produk fitur market fit itu juga based on research. Itu teman-teman. Nggak ada pertanyaan nih teman-teman. Kita tanya-tanya jawab dulu biar diskusinya lebih dahsyat karena udah hampir 1 jam saya ngomong. Biar lebih dahsyat, kita akan sharing-sharing aja sih. Ya. Oke, ada dari Mbak Tiwi Jogja. Menurut survei iklan storytelling yang dibaca sampai habis itu panjang atau pendek atau keduanya? Tergantung ceritanya, Mbak. Kemarin tuh ada saya ketemu dengan wartawan apa ya salah satu mantan wartawan KR yang dia punya teman di mojok.co. Ya sempat waktu itu mojok.co itu kan bikin story-nya tentang Olive ya. Tentang Olive. Jadi di Olive itu dia cerita panjang banget. Nah, asal ceritanya yang menarik sebenarnya panjang nggak masalah. Cuma memang riset kalau tergantung ya medianya apa. Kalau medianya blog panjang oke gitu kan.
yang paling parah yang paling pendek itu memang caption. Kalau untuk teman-teman untuk caption dan lain sebagainya pendek-pendek aja, hook story over, story-nya pendek dan sebagainya, gitu teman-teman. Jadi panjang atau pendek ya tergantung medianya mau pakai apa sebenarnya. Tapi kalau di media sosial itu memang sekarang orang tuh sukanya cerita-cerita pendek sih, cerpen, konsumsi cepat, langsung selesai. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mbak Tiwi Jogja, boleh kita bersapa? Mungkin bisa sharing produknya apa? Waalaikumsalam, Ustaz. Siap. Waalaikumsalam. Iya. Ya, kebetulan saya memang pegang beberapa listing produk ya, eh, ada susu kambing, kemudian juga ada listing perumahan, kemudian ada beberapa kemarin pegang juga misalnya tentang dump truck misalnya kayak begitu ya, ada beberapa listing lah. Cuman kan memang masing-masing punya segmentasi sendiri-sendiri kan. Jadi Ya, untuk bisa makanya saya tanya kalau misalnya storytelling yang bisa dimakan oleh bayar itu yang seperti apa kayak begitu. Ya kalau kemarin kan misalnya saya caption misalnya ada kebetulan dump truck yang dijual murah karena kebetulan ada gagal proyek ya. Saya cuman caption gitu aja bahwa dump truck dijual dengan harga miring dengan harga sekian karena gagal proyek. Jadi artinya masih baru gitu kan. Ya, itu yang respon banyak kayak begitu. ya. Ya, tapi apakah kemudian kalau dengan itu caption itu bisa dikategorikan storytelling atau belum gitu kayak semacam caption yang Ya. menggugah kayak begitu yang memberikan rasa kepo orang untuk kemudian bisa chat kita kayak gitu. Iya, bisa. Jadi cerita itu kan sebenarnya begini, cerita itu bisa diwujudkan dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, atau dalam bentuk foto itu udah bisa bercerita. Tapi memang foto dan video tok tanpa ada copywriting itu memang kurang gitu loh. Makanya emang kekuatannya itu emang di copywriting ya. Dan salah satu jurus pemasaran itu adalah bikin penasaran. Itu kan sebenarnya mainin salah satu semacam orang itu punya namanya curiosity. Jadi penasaran. Nah, penasaran itu bikin satu pemasaran sebenarnya. Nah, sebenarnya yang udah dilakukan Ibu itu, Bu Tiwi tadi udah jos banget itu bikin story tentang dump truck dan lain sebagainya dan responnya banyak. Nah, memang kalau ada dua kan tadi saya bilang, story ini untuk marketing atau untuk branding, itu beda. Ada emang story untuk branding, emang tujuannya untuk bangun kedekatan aja, engagement, untuk dia like, komen, dan share, itu lebih ke situ ada. Tapi emang ada tujuannya untuk marketing. Nah, makanya kalau yang untuk marketing biasanya pakainya hook, story, offer. Nah, offernya ini bukan langsung jualan, biasanya untuk mengontak kita, menghubungi kita, gitu. Nah, sebenarnya udah bagus itu, Ibu bikin story-nya, tinggal memang latihan lanjutin, apalagi Ibu punya banyak produk, nanti coba bikin cerita-cerita yang menarik ya. Misalnya kayak jualan properti gitu kan, kalau kita cuma banyakan kan saya lihat ya, jualan properti itu mereka itu nggak tahu karakter pembelinya, langsung aja jualannya begini, rumah tipe segini, gini, ini. Itu kan sebenarnya cuma writing aja sih, nulis aja, rumah tipe segini, gini. Itu kurang menarik, itu bukan copywriting itu. Itu writing aja, ya kan. Harusnya begini, dia bikin cerita tentang rumah itu. Misalnya rumah ini, misalnya nih bayar pesona properti itu kan kalau kita kategorikan ya minimal ada 3 tipe pembeli rumah pertama, tipe pembeli rumah upgrade, sama tipe investor. Itu udah cara ngomongnya beda, cara ceritanya beda, ya kan. Karena value yang mereka butuhkan beda. Ya. Untuk tipe pembeli rumah pertama nih, untuk tipe pembeli rumah pertama, itu kan rata-rata mereka pengennya cicilan yang panjang, ya kan, mungkin tanpa riba, tapi cicilannya panjang, nggak perlu juga di tempat yang strategis banget, ya. Tipenya juga nggak tipe-tipe besar, ya kan. Value yang mereka butuhkan kan lebih ke value for money yang cocok dengan kantong mereka.
Nah, biasanya cerita-cerita yang bisa dipakai begini ceritanya. Apa sih pain point-nya mereka? Pain point-nya di tipe pembeli pertama ini kan rata-rata begini. Rata-rata gini, pain point-nya di pembeli rumah pertama itu dia itu udah lama ngontrak, ya gitu, udah lama ngontrak, pengen punya rumah sendiri, ya. Nah, itu bisa tuh diceritain susah-susahnya ngontrak, pindah-pindah, harus ngangkutin kasur, harus ngangkutin ini ke sana kemari. Cobalah dihitung uang kontraknya ya kan, buat nyicil properti atau beli tanah dulu baru dibangun. Itu kan bisa jadi story tuh ya, jadi cerita. Kemudian, misal dia masih numpang sama mertua, suka dukanya di numpang mertua gimana, itu untuk tipe pembeli rumah pertama. Beda lagi sama tipe pembeli rumah upgrade. Tipe pembeli rumah upgrade ini rata-rata begini, ini marketnya adalah orang-orang yang anaknya udah mulai besar, eee, butuh kamar sendiri, gitu kan. Mereka udah punya rumah sebelumnya, cuma pengen yang upgrade lagi, lebih besar lagi, untuk jamu keluarga, jamu tamu, dan lain sebagainya yang datang, ya. Biar bisa untuk kumpul-kumpul arisan dan lain sebagainya. Nah, ini beda, hot button mereka beda, ya. Ceritanya nanti juga lain. Berbeda lagi dengan tipe investor, yang mereka beli rumah, beli tanah karena pengen invest. Itu juga ceritanya beda. Dan rata-rata aku lihat orang-orang properti ya, yang iklan-iklan sering saya lihat di marketplace properti dan sebagainya, itu langsung hajar aja, semua hampir sama. Judulnya sama, ya jual rumah tipe segini, tipe segini, tipe segini. Tidak emosional, tidak ada rasa, ya kan iklan banget gitu kan. Ya, iklan banget dan kadang nyepam banget ya. Nah, mulailah coba bikin cerita-cerita itu. Ya, mungkin lingkungannya apa dan sebagainya. Gitu. Ya, ya, Ustaz. Siap, Makasih. siap. Produknya apa aja tadi? Properti, terus Ya, macam-macam, Ustaz. Banyak. Ada banyak. properti, ada ya kita misalnya ada kebetulan ada link yang kan insidental kan ada Ya, kemarin ada dump truck, misalnya dump truck. Ini kemarin juga betul. ada lagi udah sold out kan, kemudian dikasih lagi, oh ini ada second nih, ada yang mau diiklanin lagi nggak kayak gitu. Jadi apa aja deh Tat yang bisa Nah, diiklanin. kalau BTW ini marketplace berarti. Jadi BTW marketplace nanti jadinya. Oke, oke, siap. Yang lain boleh deh kita sharing-sharing lagi. Ini ada dari Mas Yana Barokah Mulia. Waduh, ready. Bekasi hadir, Mas Rio. Kemudian ada ini ibu atau bapak ini, Bu Idaf ya, Idaf Faridah. Ya. Storytelling tentang terkait produk kesehatan, haruskah dibuat keterangan bahwa hasil dapat bervariasi pada tiap individu? Ya, mana ini Ibu Idaf? Oke, gimana ini Bu? Saya belum bisa mencerna pertanyaannya gimana? Mungkin bisa di sharing lebih detail. Mic-nya belum Bu, mic-nya belum on. Oke. Kalau kita misalkan kita jualan produk kesehatan, entah terkait jamu atau apa produk-produk herbal, apakah harus kita bikin keterangan bahwa sebetulnya walaupun memang ada cerita yang kita bikinkan storytelling, tapi kita cantumkan juga keterangan di situ bahwa hasil dapat bervariasi pada tiap individu. Gitu, kan. Siap, siap, siap. Ya, Ya, untuk produk-produk kesehatan, apalagi kalau misalnya herbal ya, herbal memang kuat banget dengan apa ya, kekuatan cerita. Ya, rata-rata orang beli herbal itu karena rekomendasi, karena referral. Dan memang jarang orang beli herbal itu karena langsung beli sendiri gitu ya. ya Itu biasanya dari itu. biasanya karena rekomendasi, ya kan. Betul, betul. Rekomendasi teman yang dia percaya. Memang eh, khasiatnya kan beda-beda makin orang ya, tapi itu memang Ya. harus dipilih salah satu marketnya mau main di market apa. Hmm. Contoh, kayak kemarin itu kita ada teman di sini, mungkin ada Jeng Ana dan timnya di sini. Jeng Ana itu kan kemarin punya produk namanya VCO ya, Virgin Coconut Oil.
yang mana itu sebenarnya manfaatnya banyak banget. Kalau kita searching di Google itu kan banyak tuh manfaatnya. Bisa buat nyembuhin bakteri, buat cegah virus, buat Betul, betul. diabetes, buat apa dan sebagainya. Nah, cuma ketika kita riset itu kan sebenarnya paling banyak VCO ini buat apa sih? Ternyata kita kerucutin nih mau main di market apa. Karena kalau kita nyampein semuanya juga orang itu berat, Bu, nerima apa ya? Nerima banyak pesan tuh berat Iya, sebenarnya. iya, betul. Ya. Jadi misalnya begini, kalau kita ingat paracetamol untuk perempuan, itu kan untuk nyeri haid, itu apa? Feminax. Ya kan? Paracetamol untuk anak itu Sanmol. Paracetamol untuk sakit kepala itu Panadol, Paramek, ya kan? Sakit kepala berlebih, Panadol ekstra, gitu kan. Nah, itu memang harus spesifik banget, spesifik apa ya, marketnya gitu. Nah, makanya Jeng Ana itu kemarin akhirnya merumuskan VCO-nya ini untuk siapa? Paling banyak untuk siapa? Dia ada yang buat manusia, kalau buat manusia ada yang buat hewan juga ada ternyata, for pets, for kucing, paling banyak dicari untuk kucing. Tapi ada juga yang untuk manusia. Nah, manusia ini spesifiknya untuk apa? Ternyata setelah diriset apa namanya, paling banyak VCO ini ibu-ibu itu nyari buat apa? Buat wanita hamil ternyata. Untuk kelancaran kelahiran, ya. Kemudian untuk nambah ASI dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya marketnya spesifik. Akhirnya target marketnya gampang. Bagaimana nyari ya, nyari akikoh-akikoh yang ada di Jogja yang itu bisa collab sama dia. Nah, saya minta hubunginlah akikoh-akikoh yang ada di Jogja, misal kayak Al-Kausar dan lain sebagainya, untuk bisa kolaborasi di sana karena marketnya sama nih, sama bidan-bidan. Nah, kalau bikin acara barenglah bidan-bidan dan sebagainya. Target marketnya jelas tuh akhirnya. Dan memang apa namanya, milenial yang sekarang itu jadi ibu-ibu anak satu, anak dua itu sekarang pertumbuhannya itu lagi tinggi. Nah, di situ marketnya. Dan kalau saya saranin memang spesifik apa ya, itu aja apa ya, dibikin ceritanya di satu niche market. Kalau kita banyak niche market agak susah sih, berat sih, pesannya banyak banget. Nah, silakan cari satu pesan tapi yang apa ya, yang menarik dan menohok banget. Misalnya nih, Pepsodent itu dari dulu sampai sekarang pesannya satu, ya. Ini adalah produk pasta gigi untuk gigi berlubang, gigi putih, ya. Kalau ngomongin Sensodyne, itu pesannya juga satu, ya. Dia ngomongin cerita tentang ini membantu menyelesaikan masalah apa? Gigi sensitif. Kalau ngomongin close up, pesannya juga satu, ya. Apa? Nafas segar. Nah, beda kayak clear. Clear pesannya apa? Head and shoulder pesannya apa? Ketombe, ya kan? Ketombe. Ketombe untuk cowok, ya. Clear for men, nah, kan? Nanti gitu. Hanslik, ya, dan lain sebagainya. Gitu kira-kira Bu Ida. Oke, silakan yang lainnya. Ini ada Faik, ya. Bagaimana panduan kalau mau meriset atas satu produk supaya maksimal? Ini bagaimana nih maksudnya? Faik ada? Faik ada di sini? Ini ada nih. Ya, oke. Faik, intinya kalau riset itu basicnya ya di awal kunci memang bikin strategi marketing itu kuncinya di riset. Jangan kita bikin strategi dulu sebelum riset sebenarnya. Ya riset yang paling penting itu apa sih? Riset buyer persona. Siapa sih market kita, di mana mereka? Itu paling simpel itu. Ya, siapa mereka, di mana mereka. Kalau kita udah punya kuncinya itu, siapa mereka, ya, dan di mana mereka, itu kita enak nanti bikin strategi marketingnya. Ya, gitu. Kuncinya sih di situ sih sebenarnya. Nah, risetnya ya kalau mau detail lagi ya dia
segmentasinya mau main di kelas apa, kelas A, B, C, D itu beda. Main kelas menengah atas sama menengah bawah sama kelas tengah itu beda. Ngomong sama cewek sama cowok itu beda. Ngomong sama anak milenial sama baby boomers itu udah beda cara ngomongnya. Ya. Makanya dari awal itu harus spesifik. Mau ngomong sama siapa? Makanya riset bayar pesona di awal sangat penting. Hampir 80% bikin konten, orang bikin konten, ya. Itu rata-rata pengiklan itu bikin konten atau bikin storytelling itu awal mulanya diawali dengan riset, ya. Jadi dia benar-benar nanti akhirnya bikin konten, bikin cerita itu yang relevan dengan marketnya, ya. Semakin kita tahu apa yang dibutuhkan, diinginkan market, cerita-cerita apa sih yang sering mereka bicarakan, kita sering mendengarkan konsumen, itu nanti kita bikin ceritanya akan sangat-sangat mudah, teman-teman. Gitu. Oke, Mas Nur, mungkin kita lanjut dulu sebelum ini slide saya kayaknya masih tadi belum habis. Oke, siap. Silakan teman-teman yang pengen tanya langsung aja diketik di apa ya chat, nanti kita akan bacakan. Ini ada Javaku Organic Coach. Kalau untuk story kira-kira apakah harian atau dikasih jeda ya? Ceritanya apa bisa berupa review? Bu Ira? On ya? Bu Ira on? Oke. Jadi Bu Ira begini, jadi emang apa namanya? Emang bagusnya story itu harian. Makanya Insta Story sebenarnya fitur-fitur yang dibikin oleh apa ya? Dibikin oleh Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp itu kan ada fitur namanya story ya. Nah, story itu dia itu emang fungsinya itu cepet-cepet, pendek-pendek, tapi sering gitu loh. Karena emang tujuan dia itu untuk membangun engagement, untuk membangun kedekatan, dan untuk dikepoin. Story itu kan paling menarik itu apa ya? Kan makanya kalau di Instagram itu kan 1, 2, 3 ngepoin untuk ke story-story berikutnya, ke lompatan berikutnya itu. Skip, 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 skip itu ke story berikutnya. Nah, nah semakin menarik sampai ke belakang itu semakin seru gitu. Orang apa ya? Ngeklik, 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 ngeklik gitu. Nah, memang kalau bisa memang bagusnya itu harian, maksudnya setiap hari ada. Makanya rumusnya itu sederhana kalau Gary V itu dokumentasikanlah proses produkmu setiap hari gitu loh. Kalau dia bilang gitu. Ya, kalau Gary V itu begitu. Kamu ngapain lagi kirim produk, dokumentasikan. Lagi packing, ada cerita apa yang menarik di timmu saat hari itu. Misalnya lagi liburan bareng tim, ceritain. Ya. Oh, di kantor ada kunjungan dari supplier, ceritain kalau kamu punya supplier. Terus oh ada tamu, ceritain foto ya. Bisa dilihat lah kalau Bisyarah itu kan kalau ada tamu setiap hari itu difoto, diceritain, diupload gitu kan. Terus kita tag customer kita yang kita foto bareng, terus dia ngomen, akhirnya jadi conversation gitu kan, jadi cerita, jadi opini, akhirnya begitu. Sebenarnya kayak gitu sih sebenarnya sesederhananya seperti itu. Karena emang fungsinya Insta Story, WhatsApp Story itu untuk update harian, ya. Bagus lagi emang punya manajemen konten, ya memang kalau Gary V itu nyaraninnya begini. Jadi kalau misalnya mau bikin konten ya, kita tuh udah punya konten untuk seminggu. Jadi 1 hari itu bikin konten, itu untuk seminggu. Ya, maksud nggak? Jadi kita nggak bakal kehabisan konten gitu loh. Udah punya plan untuk seminggu. Tinggal nanti konten-konten harian ini yang ya terus aja diupload begitu. Gitu, Bu Ira. Oke. Mas Nur sudah bisa slide-nya keluar?
Ada dari Mas Rio berikutnya. Mas Rio, storytelling untuk marketing produk properti. Bisa contoh. Tadi udah ya Mas ya. Atau mau diceritain lebih detail propertinya apa. Kan? Kita latihan Mas Rio suruh cerita tentang propertinya. Mas Rio, mana Mas Rio nih? Mas Rio Bekasi ya ini ya? Oh enggak ini Mas Rio nih. Halo Mas Rio. Tes, 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 tes. Oh lagi serak suaranya. Ya siap, siap. Oke Mas Rio, ya itu tadi Mas Rio, kalau untuk properti banyak lah yang bisa diceritain sebenarnya. Menarik sekali itu kalau cerita ini datang dari customer Mas Rio sendiri. Misalnya perumahan Mas Rio itu sudah berapa yang terjual, maksudnya sudah ada yang beli, siapa yang beli. Jadi ada tuh di dekat, dekat SGM situ kan, itu perumahannya itu bukan rumah, klaster kecil ya, klaster kecil. Dia itu tinggal tinggal 3 lagi sold out. Kemudian yang punya itu bikin cerita gini, dia tuh tahu yang beli ini siapa aja. Oh yang beli itu ada dokter, ada hakim, ada, dosen dan lain sebagainya. Itu disowani satu-satu emang. Kemudian dia, akhirnya tinggal 3 ini ceritanya begini, berarti kan dia incar tuh orang-orang yang profesinya hampir sama kayak gitu. Dia bilang, "Mas mau nggak tetanggaan sama dokter, ini lengkap nih perumahan, ada dokternya, ada dosennya, ada ininya." Dia cerita itu ke mana-mana. Akhirnya yo cepet banget sold out. Cuma cuma itu aja sih sederhananya, dia cerita bahwa perumahan ini dihuni oleh orang-orang soleh yang, dia suka ke masjid dan profesinya ini. Ya itu dibikin cerita sama dia, ya akhirnya bisa jadi menarik menarik apa ya, customer berikutnya. Nah intinya emang kalau dalam story itu, eee, kita itu mau bikin konsumen kemana, maksudnya story itu pasti akan mengarahkan kepada emosi tertentu, ya. Jadi, eee, story kan bisa happy ending, bisa sad ending, bisa terinspirasi, bisa sedih banget, bisa jijik banget gitu kan, bisa, kok gitu banget gitu kan. Intinya story itu harus punya satu pesan yang itu membuat orang itu, emosionalnya naik gitu kan. Nah namanya cerita gitu kan, gitu. Dan cerita ini menarik karena ya di Al-Quran sendiri banyak loh cerita-cerita ya kan. Hampir gaya bahasa apa namanya, apa Al-Quran itu juga banyak bertutur, bercerita. Kalau kita baca surat Yusuf itu kan dari awal sampai akhir itu kan ceritain kisah Nabi Yusuf, masya Allah, itu cerita semua dan mengalir itu kan bikin kepo untuk cerita-cerita berikutnya. Gitu, dan memang kuncinya ya jenengan harus tahu tipe pembelinya sih Mas Dio. Tipe pembeli jenengan ini kelas menengah atas atau apa. Nah cerita-cerita yang ada di kelas menengah atas inilah yang bisa teman angkat untuk menjadi, storytelling ya. Dan kalau bisa memang orang-orang yang udah beli tadi, nah itu jenengan deketin untuk jadiin storyteller-nya. Jadi yang cerita bukan jenengan, yang cerita adalah mereka, yang mereka jadiin marketers adalah orang-orang yang udah beli, gitu. Oke, berikutnya slide-nya udah di-share tadi Mas, kita lanjut dulu aja deh. Oke, ini tadi buat konten sendiri atau pakai agensi, terserah. Kalau misalnya butuh pakai agensi, Bisyarah bisa mereferensikan atau bisa membantu juga untuk bikin rancangan strateginya. Nah, ini rumusnya bikin konten kreator, ya 80% lakukan riset dulu sebelum teman-teman bikin konten, silahkan teman-teman riset marketnya. Next lagi, Mas. Nah, ini ada yang namanya jurus rule of seven. Jadi ternyata kalau kita pelajarin otak manusia ini terbagi menjadi 3. Nah, kenapa kalau kita produk baru itu agak susah untuk jualan atau produk yang belum terkenal itu agak susah jualan karena kita itu ternyata punya namanya, otak reptil ya. Otak reptil ini ya otak neokorteksnya atau otak berpikir yang dia biasanya memang logis, nalar ya, dan lain sebagainya.
Nah, otak korteks ini, ini itu memang fungsinya itu sebagai kayak satpam lah. Kalau ada produk baru belum dikenal, ya tidak terkenal, itu datang dia itu akan selalu apa ya, defense lah, akan melakukan perlawanan. Bener nggak sih ini produk ini? Bener nggak sih? Bener nggak sih? Bener nggak sih? Bener nggak sih? Dia akan selalu bilang gitu. Pokoknya akan ya melakukan defense lah, ya melakukan perlawanan dan perlindungan gitu kan, untuk melindungi gitu kan. Fungsinya itu logik banget dia. Nah, dan memang penelitian mengatakan 70%, 80% orang beli itu bukan karena logik, karena emosional. Makanya yang diserang biasanya sistem limbiknya atau otak mamalianya. Itu memang perasaan, emosi, kognitif, sensitif, itu mainnya di situ. Nah, jembatannya memang menggunakan story, menggunakan cerita, ya, menggunakan cerita. Karena orang itu sebenarnya kalau Steve Jobs bilang orang itu nggak beli produk, orang itu beli cerita, cerita di balik produk itu. Nah, makanya kita perlu bangun namanya produk tadi, ya. Termasuk otak reptil. Otak reptil ini memang ya fungsinya tadi eh, dia lebih ke apa ya, fanatik, dominasi, agresi, seks dan lain sebagainya. Nah, aturan 7 atau rule of 7, nah ini kan kalau dalam bahasa marketing atau bahasa orang-orang iklan itu kita mengenal namanya rule of 7. Aturan 7 ya, yang hanya mengatakan bahwa calon pembeli itu harus mendengar atau melihat pesan kita itu setidaknya 7 kali sebelum mereka membeli, ya. Nah, otak reptil manusia itu seperti polisi, satpam, ia akan menolak dengan sesuatu yang belum dia kenal atau orang asing. Dalam konsep marketing communication, agar orang aware dan interest kepada kita, minimal kita harus memberinya pesan 7 kali, ya, yang dikemas dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, dalam era digital, orang makin nggak suka diiklanin, mereka nggak suka dijualin. Mereka akan menolak langsung. Tapi mereka itu suka diceritain. Nah, kemaslah pesan dalam bentuk sebuah story, baik visual maupun audio visual ataupun copywriting. Nah, jadi Rule of Seven itu teman-teman pesan itu 7 kali. Memang kadang nggak bisa orang dapat iklan pertama, cerita pertama langsung percaya, enggak. Teman-teman harus sabar untuk mengkomunikasikan pesan ini. Ya, next Mas Nur. Nah, ini beberapa hal yang patut diperhatikan dalam menyusun campaigns iklan emotional marketing dengan storytelling ini, ya, sehingga orang mau merekomendasikan. Itu ciptakanlah headline yang emang emosional, pain and pleasure. Susunlah sebuah cerita, ya, dan manfaatkanlah kekuatan visual dan audiovisual, karena warna itu mempengaruhi suasana hati. Misalnya warnanya sedih itu berarti digambarkan dengan dark, dengan apa ya, terus mengenang masa lalu itu dengan warna-warna bro, itu ya, pilihan kata-kata juga itu mempengaruhi. Nah, sebenarnya emotional marketing itu apa sih? Bukan hanya membuat orang membeli, tapi juga membuat mereka menjadi pelanggan yang loyal. Nah, di Harvard Business School itu memang pernah melakukan review, melakukan sebuah penelitian, menemukan bahwa orang-orang yang terhubung dengan secara emosional dengan satu bisnis atau produk, ya, itu lebih berharga 2 kali lipat sepanjang hidup mereka dibandingkan dengan orang-orang yang hanya merasakan puas dengan bisnis atau brand tersebut. Jadi emosional itu di atasnya puas, ya. Ini lebih ada ikatan emosi dia sama brand tertentu, ya. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita selami definisi dari emotional marketing. Emotional marketing mengacu pada upaya pemasaran periklanan, terutama menggunakan emosi untuk membentuk audiens, ya. Untuk bisa memperhatikan, mengingat, ya, membagi dan membeli, ya. Biasanya memang emotional marketing ini memanfaatkan emosi tunggal seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, ketakutan yang diperoleh dari respon konsumen. Nah, setiap marketing approach yang berhasil atau sukses akan menciptakan atau menambah satu atau lebih dari keadaan emosional itu. Nah, ketika cukup banyak emosi ini hadir dalam kondisi emosional pembeli,
keputusan pembelian menjadi tidak terhindarkan lagi. Nah, pentingnya emotional marketing apa? Ya, seperti sudah dijelaskan di atas, setiap orang memiliki perasaan atau emosi. Dari emosi menjadi pendorong utama untuk seluruh proses pengambilan keputusan, termasuk keputusan pembelian. Nah, ada 3 alasan yang membuat emotional marketing itu menjadi bagian dari strategi marketing, teman-teman. Ya, intinya salah satu memunculkan emotional marketing ini emang dengan cerita yang datang dari referensi ya teman-teman yang sudah pernah beli. Next, Mas Nur. Oke, latihannya silakan teman-teman. Saya tunggu untuk latihan. Saya biasanya memang sekarang lebih suka teman-teman praktek. Sambil yang mau tanya silakan. Mau tanya. Nggak ada yang mau tanya lagi? Tanya, Tat. Halo, Tat. Halo, boleh. Siapa Halo. ini? Saya Kang. Siap. Wah, Pak Ahmad ya. Sehat Pak Ahmad. Saya tunggu loh kemarin di Jogja. Alhamdulillah, kurang enak semua ini, Pak. Lagi ada acara keluarga ya? Nikahan. Iya. Nikah lagi nggak? Enggak ya? Gimana Pak? Iya, pas kemarin itu. Nah, mau tanya. Ya. Kalau gimana mengenalkan produk kita ke customer, nah benar-benar melekat, benar-benar emosionalnya benar-benar kena itu dengan langkah apalah, maksudnya itu yang mungkin lebih praktis, intinya seperti itu. Halo, ya siap. Nah, sehingga dan kalau ini gitu, maksudnya kan ada beberapa macam produk, berarti harus menyesuaikan produk itu kepada yang membutuhkan itu ya, Tat. Ya, benar. Nah, kalau misalnya beberapa macam produk, pilihlah produk utama dulu. Misal begini, kayak XX1. XX1 itu kan dia sebenarnya jualannya berjualan film ya. Cuma kan penghasilan terbesar dia dari F&B ternyata. Produk dia jualan popcorn juga, jualan minuman juga, jualan makanan juga, jualan merchandise juga. Ya, tapi emang yang related ya, yang relevan dengan bisnis utamanya. Revenue stream-nya banyak gitu. Nah, memang dia kan nggak pernah ngiklanin F&B-nya. Iya, Nggak pernah betul. ngiklanin merchandise-nya. Nggak pernah ngiklanin popcorn-nya, nggak pernah kan? Yang dia iklanin apa? Film kan. Film terbaru ya di XX1 dan sebagainya. Itu aja sebenarnya untuk produk-produk yang audisional atau produk-produk yang memang turunannya itu silahkan. Nah, kecuali memang produknya ini tidak saling berhubungan, marketnya beda, ya. Wah, itu emang kayak ngerawat 2 brand itu. Jadi kalau emang produknya marketnya beda, emang dilihatnya dari apa? Marketnya sama nggak produknya? Misalnya dengan punya produk foto ya, studio foto untuk segmen orang mau nikahan sama itu kan sama. Nanti misalnya jenengan punya produk buku untuk album nikah, itu kan masih satu nyambung ya. Iya. Market. Nah, cuma kalau misalnya jenengan satunya jualan foto, satunya jualan soto, nah itu kan berat. Marketnya udah beda. Pegang 2 brand itu. Mau nggak mau split tim. Kalau Unilever biasanya pakai agensi. Iya. Rata-rata gitu. Karena nggak fokus nanti. Dibikin split tim atau dibikin agensi.
Kayak gitu sih, Pak. Dan memang kalau untuk kenalin secara praktis ya sebenarnya yang saya sharing ini ya ini strategi praktis Ya. dilakukan Bisaroh. Siap, Tat. Bisaroh di awal-awal kan juga kita nggak ngiklan, banyak pakai referensi teman Siap, Tat. gitu. Makasih, Tat. Siap, terima kasih. Mas Angga nggak mau tanya nih, Mas Angga nih. Jadah tempe, jadah tempe. Iya bener ya, jadah tempe Mbah Carik. Sambi Om. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, udah bentuk tim nih? Alhamdulillah baru hire. Kemarin ternyata mau apa? Dapat teman, dapat partner, jadi bukan tim, bukan karyawan tapi jadi partner. Masya Allah. Terima kasih Mas. Siap. Mantap. Lanjut. Siap. Jadi Mbah Carik ini termasuk story-nya lumayan bagus karena termasuk legend sudah berapa kali turunan. Ya, tinggal emang nanti kalau mau memperkuat story ini memang didukung oleh publisitas media. Jadi media massa itu atau tokoh influencer tadi itu memperkuat story ini. Jadi yang cerita itu bukan hanya konsumen kita sama kita, tapi yang cerita adalah namanya call, key opinion leader. Jadi kalau dalam ilmu marketing itu ada namanya call, key opinion leader. Ya salah satunya influencer. Kalau tokoh dia berarti kalau di kesehatan dokter, kalau di pendidikan berarti dia lecturer, ya guru dan lain sebagainya, dosen. Itu key opinion leader. Jadi itu menguatkan apa ya cerita ini. Karena yang cerita adalah seorang tokoh, yang cerita adalah seorang yang dikenal publik, yang cerita adalah sebuah media. Ya, itu lebih kuat lagi. Jadi saran saya tetap kalau teman-teman udah punya cerita, mulailah kontak para influencer, para apa namanya key opinion leader ini. Ya, kalau di bukunya Traffic Script itu sampai dia mengelis 100 listing podcaster, ya, yang dia itu punya opinion leader kuat. Ya, jadi sama kayak kalau kita mau nge-launching satu album gitu ya, terus kita roadshow ke radio-radio. Kayak ada film Hollywood dia roadshow ke stasiun-stasiun TV, di program-program acara TV ya, itu juga menguatkan apa ya satu story cerita tertentu. Kadang kalau di entertainment ceritanya di setting juga kan. Tapi kan orang suka tuh cerita setting gitu kan. Oke, Mbak Lani, silakan Mbak Lani. Iya, Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lani produknya apa ini? Jadi ceritanya kalau suami itu kan di UMKM, produknya tas. Saya pengen mencoba merambah yang baru, cuman basic marketing saya itu bener-bener nol. Pernah nyoba itu pakai pakai yang yang download dari itu terus kita tinggal tempel-tempel itu juga ambiar. Kan katanya degradasi warna itu kan mempengaruhi nih, Ustadz. Apakah ada rekomendasi aplikasi yang lebih mudah untuk kami para ini yang masih baru-baru seperti itu? Ya, produknya apa produknya? Produknya pas, terus kebetulan ini saya mau merambah ke produk herbal seperti itu, Ustadz. Terus marketnya siapa? Ini yang mau dibahas, mau tasnya dulu atau herbal nih? Kalau suami kan sudah jalan, kalau saya mau ibaratnya sama suami diajarin terus mau dilepasin gitu. Nah, di situ saya kadang ngerasa, aduh, susah ya ternyata di marketing digital itu. Karena saya itu gaptek seperti itu, Ustadz. Iya. Produknya apa herbal sekarang ya? Berarti? Iya, betul. Herbalnya apa? Fungsinya buat siapa? Herbalnya sih buat, jadi saya itu diajak sama teman saya untuk jadi kayak reseller seperti itu.
herbal utama hiu itu loh, produk hiu Ustaz. Oh, Herbal utama apa untuk itu? apa? Untuk menyelesaikan problem apa? Semua herbal ada, dari kayak multivitamin, terus herbal campuran, sama herbal inti kayak semisal apa sih, daun jambu, kulit manggis, seperti itu Ustaz. Oke, marketnya siapa itu? Marketnya usia produktif sih sebenarnya. Eh, maksudnya usia produktif tuh spesifiknya gimana? Usia produktif itu umur berapa Milenial. ya? Pokoknya pekerja gitu. Karena memang salah salah ya enggak, sebenarnya kan untuk segmentasinya banyak. Cuman kalau saya nembaknya usia pekerja karena kebetulan teman-teman saya itu kan di usia yang mereka kerja kantoran kayak gitu dan sering Ah, bermasalah. Makanya mereka konsultasi, dan kebetulan saya bekerja sama dengan teman saya yang agennya hiu itu, Ustadz. Oke. Nah, ini udah terjadi transaksi, udah pernah ada penjualan. Rata-rata mereka beli karena apa? WhatsApp status. Buat apa? Buat apa gitu? Oh iya, kayak apa sih, kayak pusing-pusing, terus kayak kalau dari kesehatan mungkin darah tinggi, kolesterol tinggi, seperti itu Ustaz. Oke. Siap. Ya, Iya. tadi yang mau ditanyakan apa? Lebih ke apa? Tools ya? Apakah ada aplikasi yang, maksudnya kan saya kan masih bener-bener belajar dari nol gitu Ustadz. Untuk lah untuk cerita, saya juga sudah ikut komunitas menulis, cuman untuk dari apa visual sama narasinya itu kan harus digabungkan. Apakah ada aplikasi yang apa ya lebih mudah gitu Ustadz untuk kami para pemula seperti itu? Iya. Memang untuk apa ya? Aplikasi itu paling kalau sekarang itu aplikasi lebih ke CRM gitu-gitu yang lagi banyak sih. Iya. Customer Relation Management, bagaimana membangun hubungan baik dengan customer, mulai dari kita itu kan apa ya, kalau transaksi melaporkan resinya lagi ada di sini, sekarang lagi proses ini dan lain sebagainya. Itu kan juga sebenarnya bisa dibuat sebuah cerita sebenarnya bahwa kita itu melaporkan setiap ini kita. Cuma emang kalau tools khusus untuk membuat cerita itu emang belum ada sih. Mungkin soalnya gini ya, mungkin algoritmanya itu agak susah karena emang cerita ini kan dimulai dari basicnya dari marketnya. Ya, marketnya siapa. Nah, ketika memang marketnya beda-beda, itu akhirnya ceritanya beda-beda, ya kan. Nah, memang tools sederhananya framework biasanya. Kita pakainya framework, bukan tools ya. Framework itu lebih kayak metodologi untuk apa ya? Metodologi untuk belajar, untuk membuat suatu kerangka, ya. Kalau tools saya belum tahu, mungkin ada, saya juga nanti coba nyari-nyari ada nggak sih terus untuk bikin cerita yang cepat gitu. Iya Gitu, betul. teman-teman ada di sini. Ya mungkin dari teman-teman atau dari Ustadz ada rekomendasi nanti bisa Iya, di-share seperti itu. oke. Menarik kalau ada tools semacam itu ya. Iya, membantu sekali Ustadz. Ya. Itu bisa dipikirkan. Ada teman-teman yang mau bikin tools tentang marketing story, tentang brand story. Oke gitu, Bu Lani ya. Oke. Ya. Terima kasih Ustadz. Tools belum ada mungkin. Ya, oke. Oke, teman-teman lain belum ada lagi. Saya lanjut aja ke materi berikutnya, Mas. Nur, tolong di-share lagi. Next aja. Jadi ini teman-teman bisa lihat di slide. Jadi Steve Jobs sendiri itu kalau ditanya dia nggak jualan produk, dia itu jualan cerita sebenarnya. Ya, Steve Jobs itu bilang jual mimpi bukan jual produk. Ya, Steve Jobs selalu berpikir berbeda terhadap konsumen. Bagi Jobs, orang-orang yang membeli produk Apple itu bukanlah konsumen, dia bilangnya begitu, melainkan orang-orang yang punya impian, harapan, dan ambisi. Ya, Jobs membuat produk untuk membantu mereka mewujudkan mimpi mereka. Jadi Apple itu adalah produk yang Jobs buat untuk membantu orang-orang mewujudkan mimpi dan ambisi mereka. Ya, rata-rata kalau entrepreneur dia pengen punya ambisi apa, seniman dia punya ambisi apa. Nah, itu ambisi dan impian mereka inilah yang
bikin untuk strategi marketingnya Steve Jobs. Dan Steve Jobs itu suka banget dengan namanya customer experience, menciptakan pengalaman yang hebat bagi pembeli. Makanya sampai ngantri-ngantri dan lain sebagainya untuk meluncurin produk itu karena memang produk launchingnya sangat-sangat keren. Kuncinya sih di wow experience. Jadi bagaimana menciptakan experience atau pengalaman yang wow terhadap pelanggan. Nah, kalau dia punya pengalaman yang sampai bikin bilang wow, dia akan cerita. Sebenarnya orang tuh kalau udah sampai bilang, wow keren ini, bagus ini, nah, dia akan cerita. Itu. Next, Mas Nur. Siap. Oke, di next lagi, Mas Nur. Ini silakan ya yang teman-teman mau cerita, mau sharing, karena materi saya ini benar-benar baru, ya slide-nya juga saya baru bikin. Jadi ini benar-benar saya baru belajar, terus saya sharingkan ke teman-teman, tapi alhamdulillah beberapa sudah saya praktekkan. Nah, ini tugas marketers tuh sebenarnya adalah membuat konsumen aware sampai interest. Goals-nya itu sebenarnya lebih ke lead sih, atau prospek. Ya, ingat prospek itu beda sama suspek. Ya, kuncinya sih di database aset. Jadi tugas teman-teman di sini yang ikut kelas Zoom ini, ya biar ini jadi kelas yang menarik, ya teman-teman silakan kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di YouTube kita. Juga yang belum join grup silakan ngomong ke kita biar kita masukin ke grup. Nah, kita ada tugas buat teman-teman di sini, ya. Jadi saya sendiri sama teman-teman di Wisara itu punya impian mengakuisisi 1 juta database pelanggan, calon customer, calon prospek. Nah, silakan teman-teman di sini tuliskan goals teman-teman, mau berapa yang teman-teman. Siapa tahu nanti kita bisa berkolaborasi, saling tukar database, saling sharing customer. Jadi tugasnya adalah bagaimana mengakuisisi market, memperbesar market. Ya. Silakan ditulis tugasnya, teman-teman, berapa goals ya lead yang pengen teman-teman dapatkan per harinya. Ya. Oke, next aja Mas Nur. Nah, cara dapat lead ini bisa teman-teman lihat, bisa caranya macam-macam, bisa above the line, below the line, dan digital marketing. Kalau above the line itu media lini atas. Intinya begini sih sebenarnya. Kita itu butuh media untuk mengkomunikasikan sesuatu. Nah, kalau above the line itu rata-rata iklan radio, TV, majalah, koran, portal berita, publisitas, press release, ya itu above the line. Kalau below the line itu semacam brosur, merchandise, buku, baliho, spanduk, itu below the line. Kalau digital marketing banyak, ada influencer, ada paid promote, ada ambassador, macam-macam lah. Bisa pakai Facebook, IG, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, silakan. Strateginya juga macam-macam. Nah, bisa juga kalau teman-teman mau pakai yang dipakai oleh beberapa orang itu, kuncinya sih listing dulu aja, listing dulu 100 influencer atau 100 key opinion leader yang teman-teman mau incer yang ada marketnya teman-teman di situ. Itu lebih dahsyat sih. Saya pakai jurus itu lumayan dapat database. Next, Mas Nur. Nah, ini publikasi gratis adalah iklan paling super efektif. Bisa dilihat di slide sendiri. Next, Mas Nur. Next aja. Ini contoh-contoh aja. Teman-teman bisa lihat di slide. Contoh. Lagi, next. 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 Oke, ini. Ya, sebenarnya tugas di akhir teman-teman tuh seperti yang ada di slide. Teman-teman di sini silahkan saya beri kesempatan
untuk apa namanya melisting eh, siapa saja calon key opinion leader yang teman-teman itu bisa mendapatkan listing database sebanyak itu. Ya, kuncinya ayo kita lomba mengakuisisi 1 juta database di 2021-2022. Ya, 2 tahun lah paling enggak akuisisi 1 juta database. Kalau teman-teman punya modal sih cepat mungkin. Pakai iklan bisa lebih cepat. Oke, karena ini sudah mau jam 11 saya buka sesi tanya jawab saja. Ya, kita diskusi karena emang ini forumnya sharing sih. Biar lebih enak, mau bedah kasus boleh. Mas Angga, gimana ada yang mau di-sharing kan nih Mas Angga? Tira, Mau tanya Mas, siap. mau tanya. Jangan susah. Dengar ya. Dengar. Mas, influencer ini, kita kan Ya. mau cari influencer. Nah, apa ya? Tipsnya apa ya? Kira-kira apakah yang harus sesuai dengan target market? Atau kadang influencer itu kalau yang berbayar atau yang ikhlas menginfluence mau ikhlas menceritakan produk itu lebih mengena daripada mereka kayak kita bayar gitu loh. Kita bayar terus dia mengunggulkan produk gitu. Nah, tipsnya seperti apa Mas kalau untuk cari influencer? Masih. Oke, tips untuk cari influencer yang pertama jelas harus sesuai dengan niche market kita. Ya, jangan sampai niche market kita siapa, influencer kita siapa, nggak jelas. Kemudian interestingnya juga harus sama. Misal kayak saya kenapa pakai Mas Sabtuari kemarin, intinya karena interest tentang riba awareness itu sama-sama marketnya emang market saya banget gitu. Kemudian yang berikutnya, yang paling penting itu engagement-nya sih, bukan follower-nya. Engagement itu dinilai dari like, comment, share setiap kali dia posting. Nah, kalau sekarang itu trennya lebih banyak ke apa ya, engagement yang besar itu di story. Jadi iklannya ke story sih, lebih apa ya, lebih banyak ya. Nah, marketnya mau pakai influencer di TikTok atau Instagram atau apa tergantung marketnya ya. Kalau di marketnya Bisaroh itu kebanyakan di Facebook sama Instagram. Di TikTok belum ada kayaknya. Belum ada. Mungkin karena market tanpa riba jarang TikTokan ya. Nah itu jadi kita nggak pakai TikTok. Terus market kita juga banyak di grup WhatsApp, makanya kita pakai tools-tools semacam WeGrab, kemudian MaxGrab. Seperti kita mau nyoba pakai WA Sultan, itu memang market kita banyak di apa ya WhatsApp, makanya kita banyak bikin apa ya, bikin WhatsApp Story juga itu update terus. Kemudian juga orang-orang di WhatsApp itu kadang kita arahkan untuk kelas-kelas Zoom seperti ini dan sebagainya atau untuk masuk ke channel-channel kita yang lain. Gitu. Nah, itu sih tipsnya kalau untuk apa namanya? Influencer silakan di listing sih. Nah, biasanya memang ada agensi-agensi yang khusus sudah punya banyak influencer. Misal kalau di Jogja itu kalau kuliner tuh ada temennya Ustadz Firly itu Tong itu ya. Hubungin dia itu udah punya 50 influencer di bawahnya lah intinya gitu. Tinggal budgetmu berapa, dia udah punya 50 influencer di bawahnya. Jadi emang ada agensi-agensi yang dia udah ternak gitu. Jadi ada semacam kalau di kuliner itu akun publik kuliner itu misalnya kayak Jogja Kuliner ya, itu dia punya 30 ternak akun yang hampir-hampir mirip teman-temannya. Semacam buzzer lah. Nah, itu yang saling support gitu. Nah, itu bisa teman-teman main. Lewat apa namanya Bisaroh juga bisa nanti 10%. Gitu Mas Angga. Oke, influencer ya. Itu lumayan efektif sih. Kalau saya apa ya? Saya coba karena yang ngomong apa ya influencer itu kan yang ngomong orang lain ya, bukan brand ya. Jadi kalau kita ngiklan itu kan yang ngomong brand. Saya pinter nih, saya ganteng nih, nggak ada yang percaya Mas.
Tapi mungkin kalau 100 influencer itu bilang saya ganteng, mungkin ya mungkin juga nggak percaya juga. Nggak sih. Bukan itu poinnya. Intinya lebih terpercaya. Tadi kan apa namanya 4 kali rekomendasi itu 4 kali lebih terpercaya daripada kita yang ngomong sendiri. Kalau kita ngomong jadah tempe saya itu enak gitu, ya paling yang percaya keluarga kita, Mas. Tapi kalau ada 100 tokoh yang bilang tempenya Mas Angga, jadah tempe Mas Angga itu adalah legend enak, itu lebih dipercaya 4 kali lipat. Gitu, Mas. Siap. Gitu, Mas Angga. Thank you. Oke, sebelum Jumatan kita masih ada waktu, teman-teman silahkan saya masih kasih kesempatan untuk tanya jawab sebelum saya tutup. Buat teman-teman yang pengen dapat rekamannya silahkan subscribe dan juga nyalakan lonceng. Butuh materinya, slide-nya nanti hubungin Mas Nur. Tapi syaratnya dari Mas Nur nanti suruh subscribe ya Mas Nur ya, dan nyalakan lonceng ya. Harus dan wajib. Slide-nya wajib gitu. Iya. Dosa. Enggak ya? Enggak. Oke, kalau nggak ada gue tutup loh ini karena udah mau Jumatan. Mas Emril Gifari ini mau tanya nggak Mas nih? Wah ini ikut terus loh. Nggak ada yang ditanyain. Mas Tah ini. Oke, saya sapa dulu. Ada Mas Febrian X-Bank, ada Pak Ahmad Surabaya, tanpa riba, ada Mas Nur Hidayat, ada Rodiboh, ada Mbak Lani, ada Kleputpedia. Ya. Ada apa lagi nih? Mas Fahmi Permana, ada Mas Mustafa, Mas Hidro, Mas Diono. Siapa lagi? Waduh, Mas Rio, Mas Umu Faik, Abu Firdaus, Wibowo, Sri Astuti, Baraber, Emril Al-Ghifari, Wati Handayani, Mbak Ida, Mas Angga, Mbak Ira, Mas Nur, dan saya sendiri. Oke Mas Nur, kayaknya nggak ada yang tanya nih. Kita udahin aja ya. Oke, siap. Udah selesai. Udah jam 11 mau Jumatan, siap-siap. Ya, siap. Oke, mungkin closing statement-nya Mas Rendra dari materi kita pada pagi hari ini agar kita semua di sini yang memulai bisnisnya tadi yang dari nol bisa lebih fighting lagi, lebih semangat lagi dalam mencari rezeki yang halal. Ya, teman-teman jangan khawatir kalau bingung materinya karena ya mungkin teman-teman belum praktek aja. Insya Allah kalau udah praktek nanti teman-teman akan rasain. Dan jangan lupa praktek karena tahu saja nggak cukup ya. Karena tahu aja itu ya hanya jadi pengetahuan. Tapi kalau teman-teman praktek itu akan jadi satu experience teman-teman untuk menambah skill teman-teman. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng agar kita bisa update terus ya bersama teman-teman di Jumat Berbagi ini, dan jangan lupa sharingkan ke teman-teman yang lain biar bermanfaat dan jadi amal jariah. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Gimana? Siap, Tat. Siap. Oke. Ke Surabaya ini sudah ditunggu. Iya, saya ke Jakarta dulu ya, minggu depan ke Jakarta ini. Oh, kapan ini Surabaya? Bulan depan ya. Ini Jakarta Bandung dulu ya. Kita ke Jakarta dulu, ke Bandung, ke Bogor, nanti berikutnya deh. Enggak apa-apa, sudah kita agendakan dulu aja, sudah biar banyak peserta nanti. Iya, siap. Oke, thank you. Begitu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan kepada Mas Alfian Rendra yang sudah memberikan materinya pada pagi hari ini, dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta Bapak Ibu sekalian yang sudah membersamai kita pada pagi hari ini di Jumat Berbagi. Insya Allah kita akan kembali di Jumat Berbagi pekan besok. Jadi saksikan terus channel-channel kita, info-info kita dari bisyara.id. Begitu saja, mari kita tutup Jumat Berbagi kita pada pagi hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami dari bisyara.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati di jalan. Semoga kuotanya yang habis diganti oleh Allah Subhanahu wa taala.